Ada yang harus dibagikan kembali, tapi bukan membagikan cintaku. Halo Soldier, jumpa lagi. Bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan kembali membagikan tips push rank untuk multiplayer. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Sudah berganti-ganti senjata ini dan itu, tetap saja kalah. Sudah bermain seharian penuh, dan hasilnya, rank turun drastis. Dan sudah mencoba bermain dengan tim teman, tapi hasilnya malah menjadi toksik dan saling delete kontak karena selalu mengatur-ngatur ini dan itu, yang selalu berujung pada kekalahan. Ayolah, ini hanya rank dan tidak perlu berlebihan. Sudah saatnya kalian bermain santai dan mencoba tips ala Zero-san ini, dan ingat, ini untuk teman pemula. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi inilah tips dan trik ala Zero-san. Baiklah, dulu saya pernah membahas sedikit tentang loadout ini. Kali ini, saya akan bahas kembali dan berikan sedikit tips tentang loadout ini. Perhatikan. Sebelum bermain, aturlah terlebih dahulu loadout kalian. Atur dari mulai loadout 1 sampai 6 seperti ini. Beri setiap loadout dengan jenis senjata yang berbeda-beda. Atur dengan senjata yang kalian kuasai, dan jangan pernah mengikuti orang lain. Dan ini ada alasannya, kenapa harus diatur seperti ini. Nanti saya jelaskan. Lalu, pakailah senjata kedua, yang memiliki jarak yang agak luas sewaktu digunakan, seperti samurai, baseball bat, ataupun yang lainnya. Jadi, kita tidak perlu terlalu mepet, atau terlalu dekat dengan musuh, ketika menggunakan senjata kedua ini. Dan jika ingin gunakan pistol, gunakanlah jenis senjata-senjata ini, karena jenis ini sangat mudah digunakan. Untuk teman-teman pemula, saya tidak menyarankan untuk memakai senjata sorti ini. Senjata ini memang bagus dan mematikan, tapi percayalah, senjata ini agak sulit digunakan, terutama bagi yang belum pernah menggunakannya sama sekali. Dan di sisi lain pun, kapasitas peluru dari senjata ini sangatlah sedikit. Jika sering rip-am atau sering meleset ketika duel, bisa dipastikan akan kalah. Jika ingin gunakan senjata ini, kalian harus kuasai dulu. Dan ini wajib, usahakan, di salah satu loadout kalian, bawalah FHJ ini, karena biasanya, musuh sering gunakan skor streak yang mengganggu, dan FHJ ini, untuk menghancurkan skor streak musuh tersebut seperti ini. Jika musuh gunakan skor streak seperti ini, sewaktu respawn, kalian bisa langsung ganti loadout dengan FHJ ini. Dan bagi saya pribadi, skor streak yang paling mengganggu adalah stealth chopper dan VTOL ini. Untuk operator skill dan untuk loadout senjata serbu, cobalah gunakan K9 unit ini. Bagi saya pribadi, K9 ini sangat membantu sekali dalam menambah jumlah kill, terutama untuk mode-mode yang menentukan kemenangannya dari jumlah kill, seperti deathmatch ini. Dan jika ingin gunakan K9 ini, ada baiknya kalian bersembunyi dulu, dan biarkan Dogi mencari kill sampai selesai.
Kalian tidak perlu mengikuti kemana Dogi berlari, karena, jika si pengguna K9 ini mati, maka, Dogi pun akan mati, dan ini, hanya akan sia-sia saja, dan membuang kesempatan, dalam kumpulkan jumlah kill. Goblok kaget depan mata. Anjing, kurang ajar sih nya. Maaf tadi ada petasan pemirsa. Gue jedotin lo. Lalu, jika kalian menggunakan sniper, saya lebih menyarankan untuk membawa operator skill Hive ini. Hive ini sangat berguna sekali, apalagi untuk sniper, karena ini untuk jaga-jaga jika ada musuh masuk secara diam-diam, dan jangan asal pasang saja, tapi pasanglah seperti ini. Pasang Hive di dalam, dekat tempat kalian stay ketika jadi sniper, pasang dekat pintu, jendela, dan tangga. Lalu sisanya, pasang pas di tengah jalanan seperti ini. Dengan memasang Hive, terutama di saat jadi sniper, ini sangat membantu kita. Jika ada musuh menyelinap masuk secara tiba-tiba, bisa dipastikan akan terkill. Dan memasang di jalanan pun, biasanya kita akan dapat kill dari Hive ini. Lalu untuk lethal, dan untuk loadout senjata serbu, kalian bisa menggunakan lethal yang bersifat mematikan, seperti ini. Saya pribadi, lebih sering gunakan trip mine, apalagi, jika sedang menggunakan sniper, karena, ini untuk jaga-jaga, jika ada musuh masuk secara tiba-tiba. Dan pasanglah trip mine seperti ini, perhatikan. Jika ingin pasang di pintu, pasanglah dengan posisi tidur seperti ini, letakkan tepat di bawah pintu. Atau bisa dipasang seperti ini, dengan posisi berdiri, dan di dalam ruangan. Jika di pintu di Nuketown ini, pasanglah tepat seperti ini. Lalu jika tangga berada di luar dan menempel seperti ini, pasanglah trip mine di dalam dengan posisi ini. Lalu, jika ingin pasang di tangga yang berada di dalam ruangan, sama seperti di pintu tadi, pasang tepat di bawah, dengan posisi tidur. Dengan memasang trip mine seperti tadi, kita bisa dapat kill, karena biasanya, musuh akan langsung main masuk-masuk saja, tanpa menyadari ada trip mine. LOL. LOL. Trip mine ini, sangat membantu sekali, terutama di dalam mode yang mengandalkan jumlah kill, dan sangat membantu sekali, jika kita sedang menjadi sniper. Tapi, trip mine ini, tidak akan bekerja, jika musuh menggunakan perk ini. Di sisi lain, trip mine ini pun, dapat menjadi penentu kemenangan, tanpa harus kita lelah mencari musuh. Lalu untuk taktikal, dan untuk loadout senjata serbu, kalian bisa gunakan taktikal yang bersifat mengganggu musuh, bisa flashbang, concussion, gas, dan lainnya.
Lalu, usahakan juga, di salah satu loadout kalian, membawa tactical EMP ini. Ini sangat berguna, karena, di saat musuh menggunakan Score Strike Sentry Gun ini, kalian bisa gunakan loadout tadi, untuk hancurkan sentry gun musuh. Lalu, untuk loadout sniper yang sering kalian pakai, bawalah trophy system ini. Trophy system ini pun, sangatlah penting, agar dapat menghalau, ataupun menghancurkan bom apapun itu, yang dilemparkan musuh ke arah kita. Pasang trophy system ini, di dekat kita. Apalagi, tempat kita stay cukup kecil seperti ini, akan sangat membantu sekali untuk lindungi diri, dari serangan bom musuh. Lalu untuk Score Strike, jika bisa, usahakan selalu membawa UAV ini. Karena, UAV ini, sangat penting untuk mengetahui posisi-posisi dari musuh kita. Dan UAV ini, sangat penting digunakan ketika match akan berakhir seperti ini. Karena biasanya, di saat-saat akhir permainan, musuh yang tadinya ngeras, mendadak akan bermain menunggu. Di saat seperti inilah, kita gunakan UAV ini, agar posisi musuh terlihat di minimap, dan sisanya, biarkan teman tim kita yang akhiri, dan yang tadinya di match ini, saya kalah telak, tapi, pertengahan, dapat kembalikan keadaan, dan menang. Dan untuk Score Strike sisanya, terserah kalian, ingin bawa apapun itu, dan bawalah yang bisa cepat digunakan, dan menguntungkan tim kita. Dan untuk perk, saya tidak akan rekomendasikan apapun, karena ini, masalah selera kalian saja, dan jika saya beri rekomendasi, belum tentu itu cocok dengan kalian. Lalu, jika kalian mendapat area kecil, seperti dom, area shoot house, dan Nuketown, cobalah untuk berganti peran, dan senjata. Dan bukan karena area kecil saja, di saat kalian sudah buntu memakai senjata andalan tapi tetap kalah, cobalah ganti dengan senjata yang lain. Ini alasan di awal tadi, saya menyarankan, untuk atur setiap loadout kalian, dengan berbagai senjata, sebelum bermain. Tapi, ada pengecualian di area Nuketown ini. Di sini, kalian bisa menjadi racer, ataupun sniper seperti ini. Lalu, jika mendapat area luas, seperti crash, firing dan yang lainnya, tidak ada salahnya, untuk kalian menjadi sniper, jika mendapat area luas, maupun agak luas. Jika menjadi sniper, kalian tidak perlu maju-maju paling depan, tapi, cukup cari posisi saja, dan posisi ataslah yang paling bagus. Ini sering saya perhatikan, di tim saya, ataupun tim musuh. Jika kalian ingin maju, majulah bersama-sama, minimal 2 orang, karena, kesempatan menang duel, akan lebih besar jika selalu bersama-sama ngeras. Jika selalu bersama, akan saling bantu, dan melindungi satu sama lainnya, walaupun, kita bermain random. Jika kalian selalu bermain random, ikuti saja, teman kalian dari belakang, percayalah, walaupun tim random, di mode rank ini, kalian akan saling bantu, dan di setiap bermain pun, saya selalu bermain random dari awal hingga legendary. Manfaatkan, atau gunakan senjata kedua kalian, di saat ingin kejutkan musuh, ataupun dalam keadaan terdesak seperti ini. Bakekok. Ini alasan saya di awal tadi, untuk membawa senjata kedua,
yang ketika duel tidak terlalu mepet, seperti baseball bat dan samurai ini. Ini sangat berguna sekali, jika sedang memakai sniper, lalu ada musuh datang mendekat menyerang, kita bisa langsung gunakan senjata kedua kita seperti ini. Why are you running? Goblok kaget depan mata. Ada di saya. Kau usah menggunakan massa. Why are you running? Lalu, ubahlah permainan, dan posisi kalian, ada saatnya, kita bermain maju, mencari musuh untuk ngeras. Dan ada waktunya, di mana kita cukup ambil posisi, dan menunggu musuh datang, untuk kejutkan musuh tersebut. Jangan bermain terlalu monoton, atau selalu itu-itu saja, tapi, bermainlah dengan berubah-ubah pergerakan, dan posisi. Dengan cara ini, musuh tidak akan bisa membaca pergerakan kita. Lalu, pahami tempat respawn musuh, atau tempat di mana musuh hidup kembali setelah terkill. Jika musuh muncul seperti ini, segeralah kill dengan cepat, atau kalian bisa pasang jebakan dari trip mine, atau dari hive. Apa itu? Why are you running? Triple kill! Lebih bagus lagi, dengan sniper seperti ini, dengan mengetahui lokasi respawn musuh, ini akan membantu dengan cepat, untuk meraih kemenangan. Dan biasanya, lokasi respawn ini, akan berpindah-pindah tempat, menjadi berlawanan arah, atau tempat, dengan posisi respawn tim kita. Dan biasanya juga, dengan cara ini, otomatis, kita akan diburu oleh musuh, yang kesal dengan kita. Anjing, kurang ajar sianya. Dada gua sakit. Ini sangat penting, yap, mood ini sangat penting dan berpengaruh sekali dalam permainan kita. Mainlah jika mood kalian sedang bagus, jadi, kalian akan bermain dengan lepas, dan bebas. Jangan pernah bermain di saat mood kalian sedang buruk, percayalah, itu akan membuat kita mudah kesal, dan tidak dapat berpikir dengan jernih, untuk membuat taktik strategi yang baik. Saya sering tes tentang mood ini, sengaja saya paksakan bermain, ketika mood buruk dan tidak semangat, dan hasilnya, saya selalu kalah dalam bermain, kill sedikit, bahkan sampai kill hanya 3 saja. Bagaimana? Sudah mengerti? Baiklah, jika sudah mengerti, silakan coba sendiri di dalam permainan kalian. Semoga tips ini cocok dengan kalian, khususnya untuk teman-teman pemula. Semoga bermanfaat. Itulah tips kali ini dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.